Di dalam Al-Quran, tidak ada satupun kata yang diletakkan secara kebetulan. Setiap diksi, setiap huruf, dan setiap penyebutan sifat mengandung presisi, mengandung ketelitian matematis yang berada jauh di luar jangkauan akal manusia biasa. Hari ini, mari kita buktikan ketelitian bahasa langit tersebut dengan membedah sebuah kisah keluarga manusia paling agung dalam sejarah, yaitu keluarga Sang Khalilullah. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra hebat, yang kelak keduanya menjadi nabi. Putra pertama adalah Ismail, dan putra kedua adalah Ishak. Namun, ada sebuah misteri linguistik yang sangat memesona ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira tentang kelahiran kedua putra ini. Kepada Ismail, Allah menyebutnya sebagai gulam halim, sedangkan kepada adiknya, Ishak, Allah secara sengaja mengubah kosakatanya menjadi gulam alim. Mengapa Ismail disebut sangat sabar dan santun, sementara Ishak disebut sebagai orang yang pandai atau berilmu? Mari kita bedah rahasia di baliknya. Kita mulai dari sang kakak, Ismail alaihissalam. Setelah puluhan tahun menanti dalam kerinduan tanpa keturunan, doa panjang Nabi Ibrahim akhirnya dijawab oleh Allah. Dalam surah As-Saffat ayat 101, Allah berfirman, "Fabasyarna'ahu bigulaamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran anak laki-laki yang amat sabar. Dalam bahasa Arab, fase pertumbuhan anak memiliki istilah spesifik. Ada sifil yang berarti bayi, kemudian naik menjadi syabi, lalu sampailah pada fase gulam. Kata gulam merujuk pada anak laki-laki yang sedang beranjak remaja menuju kedewasaan awal. Fase di mana energi fisik sedang maladi keladak dan ego berada di puncaknya. Namun, Allah memasangkan kata gulam dengan kata halim. Hilm adalah tingkat kesabaran tertinggi yang bermakna kemampuan mutlak menahan diri dari amarah. Disinilah letak paradoks yang luar biasa indah. Energi remaja yang meledak-ledak dipasangkan secara sempurna dengan ketenangan batin seorang bijak bestari. Imam Az-Zamakhsyari memaparkan bahwa kabar gembira ini memuat 3 jaminan. Anak laki-laki, hidup panjang hingga dewasa, dan memiliki sifat halim yang langka. Mengapa Allah memberikan spesifikasi halim kepada Ismail bahkan sejak sebelum ia dilahirkan? Jawabannya, untuk menunjukkan nubuat takdir atas ujian paling mengerikan. Bayangkan, ketika eksekusi penyembelihan itu tiba, hanya seorang gulam halim yang mampu patuh tanpa syarat kepada ayahnya. Dengan ketenangan yang menggetarkan arsy, sang remaja itu menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Sekarang, mari kita beralih kepada sang adik, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dalam surah Al-Hair, malaikat menyebutnya bihula amin ali. Mengapa berubah menjadi alim atau berilmu? Mengapa bukan halim seperti kakaknya? Nabi Ismail ditakdirkan untuk ujian fisik dan batin yang berat, membangun pondasi Ka'bah di tengah panasnya gurun Makkah yang tandus. Ishak ditakdirkan menjadi bapak dari rentetan panjang para nabi Bani Israel. Misi hidupnya adalah menjaga keilmuan, merawat kitab suci, dan memimpin dengan hukum. Al-Quran mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang diciptakan dengan cetakan yang persis sama. Setiap anak lahir dengan rancangan takdir masing-masing. Mungkin saja di antara anak kita ada yang didesain menjadi seorang halim. Mereka mungkin bukan juara sains, namun memiliki ketangguhan fisik dan kesabaran luar biasa. Kenali apakah Anda seorang halim yang tangguh atau seorang alim yang pemikir. Asah potensi itu dan berikan karya terbaik Anda untuk pencipta alam semesta. Saya Fir Dokumentari, terima kasih sudah menyimak kedalaman bahasa langit ini. Sampai jumpa di penelusuran sejarah selanjutnya.